Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi kita dalam mata kuliah saat ini adalah komunikasi kesehatan, di mana topiknya yaitu tentang komunikasi terapeutik. Nah, untuk dalam komunikasi terapeutik ini, dalam materi kita hari ini, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti sudah pernah berinteraksi dengan orang lain, baik itu secara kecil atau secara umum. Nah, tapi interaksi ini biasanya kita hanya sekedar berinteraksi saja. Sedangkan dengan memiliki keterampilan dan terapeutik, kita sebagai tenaga kesehatan nantinya, khususnya tenaga kesehatan masyarakat, akan lebih mudah dalam menjalin hubungan saling percaya dengan klien sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus membutuhkan komunikasi terapeutik ini. Jadi di mana komunikasi ini sehari-hari akan kita dapatkan ketika kita nanti sudah menjadi tenaga kesehatan masyarakat. Nah, apa sih pengertian dari komunikasi terapeutik itu sendiri? Apakah Anda sudah tahu apa itu komunikasi terapeutik? Nah, komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang diantaranya yaitunya suatu kemampuan dalam keterampilan dalam memberikan klien asuhan atau membantu klien beradaptasi terhadap stres atau mengatasi gangguan psikologis dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jadi, suatu kemampuan kita untuk membantu orang dalam menyelesaikan masalahnya, baik untuk mengatasi misalnya gangguan psikologisnya atau gangguan terhadap stres orang tersebut. Itu disebut dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi ini direncanakan secara sadar, di mana kegiatan ini tujuannya dipusatkan untuk kesembuhan dari klien tersebut. Nah, biasanya komunikasi ini dilakukan ketika kita memberikan asuhan kepada klien, karena kita memberikan bimbingan kepada klien, itu biasanya dilakukan komunikasi terapeutik ini. Nah, dalam komunikasi terapeutik ini dapat diartikan suatu keterampilan atau proses interaksi secara sadar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada klien untuk beradaptasi terhadap gangguan baik secara fisik maupun psikologis sehingga bisa membantu klien itu untuk menjadi sembuh dan mengatasi masalahnya. Nah, misalnya kita tenaga kesehatan, promosi kesehatan. Nah, datanglah klien kepada kita. Klien curhat dengan masalahnya. Misalnya kita pergi ke sekolah, klien curhat dengan masalah yang ada pada dirinya. Nah, kita memberikan solusi. Itu disebut dengan komunikasi terapeutik. Nah, kunci dalam membangun komunikasi terapeutik ini yang pertama harus jujur. Yang kedua, lemah lembut, berbicara dan meyakinkan, jangan kita kasar. Tata bahasanya harus jelas, ekspresif, dan tidak membingungkan. Bersifat positif dan penuh harapan. Empati, memberikan sikap hormat pada klien, responsif dan peka, mengerti perasaan orang, tidak terpengaruh oleh klien. Nah, tidak terpengaruh oleh klien ini bagaimana? Seandainya klien menangis, nanti kita menangis juga, itu tidak bisa, tidak boleh ya. Nah, untuk pengertian tadi, silakan Anda cari tugas, Anda simpulkan apa maksud dari komunikasi terapeutik dan carilah kasus untuk komunikasi terapeutik ini dari pengertiannya tadi. Silakan Anda carilah 2 kasusnya. Selanjutnya, kunci dalam membangun tadi sudah saya beritahu, ada kejujuran tadi, ada lemah lembut, ada tata bahasa, ada empati, ada responsif. Itulah kuncinya. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi terapeutik ini? Nah, tujuannya yaitu membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Mengurangi keraguan, membantu dalam pengambilan tindakan yang efektif dan mempertahankan egonya, mengetahui orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri. Itulah 3 tujuan dan manfaat dari
komunikasi tadi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita sebagai tenaga kesehatan harus adanya kesadaran diri terhadap nilai yang dianut. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisis perasaan itu harus ada. Terus adanya rasa tanggung jawab kita. Rasa tanggung jawab terhadap etik dan moral. Jangan kita marah kepada orang datang ke kita malah kita marah, itu tidak boleh. Nah, tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Itulah tujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apa manfaat dari komunikasi terapeutik ini? Manfaatnya yang pertama, mendorong dan menganjurkan kerjasama antara tenaga kesehatan dengan klien. Yang kedua, untuk mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Itulah manfaat dari komunikasi terapeutik ini. Nah, yang selanjutnya apa aja syarat dan prinsip dari komunikasi terapeutik ini? Yang ada 2 syarat. Yang pertama, semua komunikasi harus ditujukan untuk menjaga diri, harga diri baik memberikan maupun penerima. Yang kedua, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan sarana informasi maupun masukan. Jadi itulah syarat dari komunikasi terapeutik ini. Nah, komunikasi terapeutik ini akan lebih efektif apabila dipakai secara latihan, sehingga meningkatkan kepekaan diri kita terhadap perasaan orang, khususnya klien kita sendiri. Nah, prinsip-prinsip dari komunikasi terapeutik ini ada, yaitu kita harus mengenal diri sendiri, yang berarti menghayatinya, memahami dirinya, serta nilai yang dianutnya. Kita harus paham dengan diri kita sendiri dulu. Selanjutnya, komunikasi yang bersifat saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai terhadap apa yang dibicarakan orang. Harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien. Harus menciptakan suasana yang memungkinkan pasien itu untuk klien itu bercerita dengan baik. Tidak takut kepada kita. Jangan nanti pasien datang kita marah-marah, seperti itu. Mampu memotivasi klien untuk mengubah dirinya, baik sikap ataupun tingkah lakunya. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai, memahami betul arti empati, kejujuran, kita menjadi role model, jangan nanti kita tidak role model bagi mereka. Tetap menjaga etika kita, bertanggung jawab atas 2 dimensi, yaitu diri sendiri dan klien. Itulah prinsip yang harus kita gunakan dalam komunikasi terapeutik ini. Nah, bagaimana sikap dan karakteristik komunikasi terapeutik tadi? Ada yang pertama berhadapan, ada yang kedua kontak mata, ada yang ketiga membungkuk ke arah klien dan memperlihatkan sikap terbuka dan tetap kita rileks. Itulah sikap kita dalam memberikan komunikasi kepada terapeutik kepada klien. Nah, untuk sikap, sedangkan dalam komunikasi terapeutik ini harus adanya kata kunci kita ada 2, yaitu keikhlasan dan empati. Keikhlasan itu di mana kita memberikan bantuan kepada klien dan harus menyadari adanya nilai, sikap, dan perasaan terhadap klien itu. Jangan kita tidak ikhlas nanti. Misalnya kita dalam memecahkan masalahnya, kita harus dengan lapang dada, dengan kata-kata yang baik, bersikap baik, itulah dengan ikhlas kita memberikan pelayanan kepada mereka. Selanjutnya adalah empati, di mana empati ini artinya perasaan. Kita harus paham dengan perasaan klien yang datang ke kita. Jangan ketika klien menangis, kita menangis juga. Kliennya menangis, kita tertawa. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya, dalam empati ini kita harus adanya aspek mental dari kita, yaitu memahami orang secara emosional. Aspek verbalnya itu pemahaman terhadap perasaan. Aspek non-verbalnya, di mana kita dapat melihat bagaimana memberikan kehangatan, atau mereka datang, klien datang, kita peluk, kita misalnya perempuan dengan perempuan peluk mereka, atau ketika dia menangis kita pegang pundaknya, seperti itu. Jadi kita harus melihatkan ekspresi kita. Nah, hal-hal yang merusak dalam komunikasi empati dalam komunikasi ini adalah melihat sekeliling pada saat berkomunikasi dengan orang. Jangan ketika kita berkomunikasi
kita melihat orang-orang di sekeliling, mereka ngomong ke kita, kita malah melengah-lengah, atau kita tidak mendengarkan mereka, mengetuk dengan jari, mundur tiba-tiba dan tidak tersenyum, nanti kita langsung aja marah-marah. Itu termasuk kepada tidak boleh yang mengganggu dalam komunikasi kita. Nah, dalam komunikasi terapeutik ini harus adanya hubungan yang saling membantu yang dibuat dengan memberikan kesempatan kepada klien dalam mengeluarkan unek-unek secara bebas. Jadi silakan dia ngomong bagaimana ekspresinya ke kita, ya kita terima, kita dengarkan gitu. Dan kita ciptakan tadi suasananya yang hangat, jangan suasana yang tidak nyaman. Nah, bagaimana teknik dari komunikasi terapeutik ini? Yang pertama adalah mendengarkan aktif dengan penuh perhatian. Seperti tadi kita dengarkan pasien dengan aktif, dengan penuh perhatian, pandang klien dan keluarga saat berbicara, pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan, sikap tubuh yang menunjukkan perhatian, tidak menyilangkan kaki dan tangan, menghindari gerakan yang tidak perlu, anggukkan kepala apabila klien membicarakan hal yang penting, condongkan tubuh ke arah lawan ketika bicara. Nah, ini bisa kita lakukan, tetapi silakan lakukan kepada misalnya orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kepada misalnya jangan anak muda atau laki-laki atau orang yang anak muda yang laki-laki datang ke kita atau kita peluk, bukan begitu. Jadi maksudnya kita memberikan kehangatan, atau kepada laki-laki bagaimana ekspresi kita terserah sama kita. Selanjutnya adalah menunjukkan penerimaan. Contohnya yaitu kita mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraannya, memberikan umpan balik ketika mengobrol, memastikan bahwa isyarat verbal cocok dengan komunikasi verbal, menghindari untuk berdebat. Jadi kita jangan berdebat, nanti mereka datang ke kita malah kita marah. Oh, enggak seperti itu Bu, gini, pakai masker tuh gini, bukan gitu ya. Selanjutnya ada lagi yang keempat, mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada mereka. Ada lagi yang kelima, mengulang ucapan klien. Misalnya klien datang bilang, saya semalam tidak bisa tidur Bu. Nah, kita ngomong, ibu mengalami kesulitan tidur. Itu kita tanyakan. Jangan dibilangnya, saya kemarin tidak bisa tidur Bu. Ya udah, kenapa Bapak nggak bisa tidur? Ya udah, nggak ada seperti itu. Yang keenam, mengajukan pertanyaan klarifikasi. Misalnya, kita tenaga kesehatan mengatakan, apa yang Ibu maksud dengan tadi? Saya tidak jelas dengan penjelasan tadi, Bu. Nah, kliennya nanti ngomong, yang saya maksud adalah gini-gini, Bu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, memfokuskan. Teknik yang ketujuh itu memfokuskan. Kita lebih memfokuskan pandangan kita. Hal-hal yang nampaknya penting, maka perlu kita bicarakan dengan lebih lanjut, seperti itu. Selanjutnya, menyampaikan hasil observasi. Nah, misalnya kita tenaga kesehatan ngomong, kelihatannya Ibu cemas. Nah, apakah Ibu merasa cemas? Nah, seperti itu. Jadi menyampaikan hasil dari yang kita lihat itu. Selanjutnya, menawarkan informasi. Misalnya untuk memberikan tambahan informasi, merupakan bagian dari pendidikan kesehatan. Selanjutnya, yang ke-10 kita harus diam. Pada saat klien perlu mengekspresikan, kita ya diam. Jangan kita ngoceh juga, itu tidak boleh. Selanjutnya, kita meringkas. Meringkas ini tujuannya membantu klien mengulang aspek penting yang dibicarakan sehingga dapat dilanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Contohnya, setelah 30 menit, Ibu dan saya dengan Anda telah membicarakan tentang misalnya tentang seks bebas. Nah, kita jelaskan kepada klien itu. Selanjutnya itu yang ke-12, memberikan penghargaan. Jadi kita bilang, selamat ya Bu, selamat pagi Bu, bagaimana Bu, apakah hari ini sudah bagus, apakah hari ini baik, kayak seperti itu penghargaannya. Atau dia memberi, oh ya betul, bagus Ibu gitu. Selanjutnya yang ke-13, menawarkan diri, di mana kita mengatakan, bolehkah saya duduk di samping Ibu gitu, bolehkah saya merangkul Ibu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memberikan kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan. Contohnya, adakah sesuatu yang harus Anda bicarakan dengan saya? Seperti itu. Yang ke-15, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Oh, baiklah Bu, terus bagaimana Bu? Seperti itu. Selanjutnya, menempatkan kejadian secara teratur. Jadi misalnya, kapan terjadinya Ibu? Apakah ada yang terjadi sebelum dan sesudahnya? Seperti itu. Selanjutnya, menganjurkan klien untuk mengurangi persepsi. Jangan nanti banyak persepsi-persepsi yang lain dari klien itu setelah konsultasi dengan kita. Nah, maka apa yang terjadi Bu? Kita jelaskan.
refleksi, selanjutnya refleksi, di mana mengarahkan kembali ide, perasaan, atau isi pembicaraan. Contohnya, misalnya kliennya ngomong, suami saya di telepon tidak bisa, padahal saya akan melahirkan, saya dengan suami saya ingin bicara. Nah, nanti kita tenaga kesehatannya bilang, jadi ini yang menyebabkan Anda marah gitu. Nah, selanjutnya ada asertif. Asertif ini kemampuan meyakinkan, nyaman, mengekspresikan pikiran dan perasaan, tetap menghargai orang lain. Jadi kita tetap menghargainya. Selanjutnya humor. Jangan lupa kita berikan humor. Humor itu kita berikan misalnya untuk mengurangi ketegangan, stres, sehingga bisa mendukung keberhasilan dalam memberikan pelayanannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang komunikasi terapeutik ini. Nah, untuk komunikasi terapeutik ini ada langkah-langkahnya tadi, tekniknya tadi kan yang udah saya jelaskan. Nah, untuk itu silakan untuk tugasnya, ada tugas dulu yang harus dikerjakan dari langkah-langkah tadi. Silakan Anda, selain tugas yang saya bicarakan di depan tadi, ini ada tugas tambahannya lagi. Silakan Anda tuliskan. Yang pertama, yaitunya silakan Anda tuliskan tentang komunikasi terapeutik. Yang kedua, apa tujuan dari komunikasi itu? Yang ketiga, jelaskan prinsip dalam melakukan komunikasi terapeutik. Yang keempat, apa manfaat kita memberikan komunikasi terapeutik. Yang kelima, bagaimana cara sikap kita memberikan komunikasi terapeutik terhadap kesembuhan. Yang keenam, jelaskan teknik komunikasi yang perlu kita berikan, yaitu asertif, humor, diam, refleksi, dan berikan contoh dari masing-masing teknik komunikasi tersebut. Nah, itu adalah tugasnya yang Anda harus kerjakan sekarang. Dan ini ada tugas lagi. Silakan untuk tugas berikutnya, yang tugas tadi yang saya bicarakan itu dikumpulnya adalah langsung setelah dari presentasi saya ini. Selanjutnya, untuk tugas berikutnya ini dikumpul paling lambat jam 00 nanti. Carilah suatu kasus masalah kesehatan, perorangan tidak boleh sama, dan buatlah langkah dan teknik komunikasi terapeutiknya yang dilakukan terhadap kasus tersebut. Nah, lakukanlah komunikasi terapeutik secara langsung. Kliennya adalah anggota keluarga di rumah, jadi langsung Anda berikan komunikasi terapeutiknya. Untuk masalahnya, silakan Anda cari masalah yang bisa Anda pakai orang di rumah. Misalnya tentang masalah pada lansia atau selanjutnya upload ke YouTube dan berikan linknya ke WA group. Nah, upload ke YouTube dan berikan linknya ke WA group. Nah, ini dikumpulnya adalah nanti malam paling lambat jam 00. Oke, begitulah untuk pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan ke-4 kita. Silakan Anda kerjakan tugasnya dengan baik. Ingat, baca dan dengarkan penjelasan saya secara hati-hati, karena di slide ada tugas secara tiba-tiba. Silakan kerjakan, jangan sampai Anda ketinggalan satu tugas. Oke, baik, terima kasih. Ketemu lagi kita di pertemuan atau mata kuliah yang lain. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.